Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Sahabat semua, saya ingin bercerita sedikit. Kenapa saya 2 hari itu tidak mengupload video. Jadi ceritanya pada hari Sabtu itu saya mengalami sedikit nyeri di tubuh ya, di bagian tangan. Terus saya meminum obat pereda nyeri. Karena ada antibiotik, saya pun minum obat tersebut gitu. Mungkin terlalu tinggi dosisnya. Makanya tiba-tiba 10 menit setelah saya minum obat anti pereda nyeri itu, tiba-tiba mata saya bengkak. Jadi sekarang mata saya sedikit bengkak ya. Mungkin ada yang melihat saya ada sedikit keanehan di mata saya, sedikit bengkak. Itu karena bekas alergi. Jadi saya 2 hari itu mata saya mengalami bengkak karena saya alergi obat. Karena memang dari dulu saya tidak bisa meminum obat pereda sakit. Jadi ada obat pereda sakit yang tidak bisa saya minum. Apabila saya minum, saya akan alergi, mata saya bisa bengkak. Jadi seperti itu. Nah, pada malam hari ini, alhamdulillah saya sudah sehat ya. Walaupun ada sedikit bengkak di mata saya, tapi tidak terlalu bengkak lah ya. Karena saya masih bisa melihat kamera gitu kan. Pada malam hari ini saya ingin bercerita. Ada 2 orang sahabat yang sangat akrab sekali. Jadi mereka ini tinggal satu rumah. Mereka kos ya, kos kamar, tinggal berdua. Jadi cowok ini bernama Iwan dan Tiko. Iwan dan Tiko ini dari SMP mereka bersahabat. Jadi ketika mereka kerja di suatu kota, mereka tetap bersahabat. Nah, pada waktu hari raya kemarin, itu si Tiko ini cuti dari kerjanya. Dia izin kepada Iwan untuk pulang kampung gitu. Jadi karena cutinya udah 1 tahun tidak diambil, otomatis 12 hari plus hari-hari libur ya. Jadi sangat lama si Tiko ini pulang kampung, sekitar 2 bulanan. Jadi seperti itu. Nah, ketika Tiko ini pulang kampung, sesuatu terjadi kepada Iwan. Jadi Iwan ini karena memiliki riwayat sakit asam lambung, tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, si Tiko ini tidak ada yang mengabari kalau teman akrabnya yang satu rumah, satu kos itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, si Iwan ini jenazahnya diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di daerahnya. Kebetulan Iwan dan Tiko ini berbeda daerah ya. Jadi mereka bersahabat tetapi beda daerah. Setelah si Tiko ini habis masa cutinya, kembalilah Tiko ini ke kota untuk bekerja. Jadi otomatis dia kembali ke kos-kosannya yang ditempatin dia bersama Iwan. Nah, sesampai di tempat kos-kosan itu sekitar jam 11 malam. Karena Tiko menggunakan travel ya, dia tidak menggunakan pesawat gitu. Sesampainya di tempat kos-kosan itu, dengan senang si Tiko itu langsunglah mengetok tempat kos-kosannya itu. Jadi diketoknya. Assalamualaikum, kata dia gitu kan. Waalaikumsalam, ada yang menyahut dari dalamnya ya. Itu sepertinya suara si Iwan ya gitu. Jadi si Tiko ini tidak mengetahui kalau si Iwan ini sebenarnya sudah meninggal dunia ketika beberapa hari dia pulang cuti. Jadi tidak ada yang mengabari gitu ya. Waalaikumsalam, kata si Iwan dalam rumah itu. Dibukakanlah pintu oleh si Iwan ini. Dengan senangnya akhirnya si Tiko dan Iwan bersalaman dan berpelukan. Nah, akhirnya si Tiko berkata kepada Iwan, "Iwan, ini saya bawakan oleh-oleh. Ada rendang, ada lauk-lauk, itu katanya dari ibunya yang sengaja dimasakkan untuk Iwan. Nah, makanlah," kata si Tiko itu. "Pasti kamu lapar ya." Nah, akhirnya si Iwan ini dengan senang hati mengambil oleh-oleh dari si Tiko sambil mengambil piring dan mengambil nasi. Jadi makanlah mereka berdua ini. Ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh si Tiko. Iwan ini yang biasanya bawel, terus dia suka humoris gitu ya. Semua dikomentari. Nah, pada malam itu Iwan ini diam, tidak banyak berkata-kata.
Terus mukanya sedikit pucat. Jadi si Tiko ini bertanya kepada Iwan, "Wan, kok kamu pucat?" katanya. "Apa kamu sakit?" katanya. "Ah tidak, kemarin saya sempat," katanya, "asam lambung saya kambuh, tetapi sekarang udah sembuh." Jadi seperti itu. Nah, akhirnya mereka makan terus si Iwan ini makannya sedikit sekali, padahal biasanya dia tuh makannya banyak gitu. Bertanya lagi kepada si Tiko ini kepada Iwan, "Wan, kamu pasti betul-betul sakit ya? Karena kamu makannya sedikit sekali. Biasa kamu makannya banyak loh. Kenapa? Apakah tidak enak masakan ibu saya?" "Tidak, kata si Iwan ini. Enak kok," katanya seperti itu. Dia kembali makan, gitu kan. Nah, akhirnya si Iwan ini mengambilkanlah air minum untuk si Tiko, gitu kan. Nah, pada saat Iwan mengambilkan air minum, si Tiko ini sedikit agak aneh gitu kan. Karena dia melihat tubuh Iwan itu seperti pucat, kayak tidak ada aura kehidupan gitu. Jadi si Tiko ini bertanya lagi, "Seperti kamu betul-betul sakit sih, Wan. Kamu kayaknya pucat sekali tubuhmu." "Tidak, Tiko, saya tidak sakit. Saya baik-baik saja," kata seperti itu. Akhirnya malam itu mereka mengobrol seperti biasa ya, melepas kangen. Dan akhirnya si Tiko mengajak Iwan untuk tidur. Itu. Akhirnya mereka tidur. Tepat jam 2 malam itu si Tiko ini kebelet pipis. Dia mau pipis ya. Jadi ketika dia mau pipis, dia tidak melihat Iwan di sampingnya. Mereka tidur satu kamar ya. Jadi dia tidak melihat Iwan. Dia cari kemana-mana. Iwan itu tidak ada. Akhirnya dia mau manggil nama Iwan. Tiba-tiba si Tiko dikagetkan dengan Iwan yang sudah berdiri di belakangnya. Kaget si Tiko ini. "Iwan, kamu kemana aja? Tadi saya cari-cari kamu kok nggak ada. Tiba-tiba kamu ada di belakang saya." "Lah, saya dari tadi duduk di sana." Dia menunjuk ke ruang tamu ya, ruang tamu kecil yang memang disediakan untuk anak-anak kos di sana gitu. "Tapi saya tidak melihat kamu," kata si Tiko. "Ada, saya ada duduk di sana," gitu. Akhirnya si Tiko tidak menghiraukan lah perkataan si Iwan yang kekeh. Dia bilang kalau dia lagi duduk di ruang tamu gitu. Udahlah, akhirnya kita tidur. Mereka tidur kembali, ya kan, tidur kembali. Nah, ketika bangun, karena si Tiko ini kan pulang dari cuti kan capek dia. Jadi dia bangun itu sekitar jam 9 pagi. Terlalu pagi dia bangun itu. Kembali dia tidak menemui Iwan. Dia cari ke sana kemari, ke kamar mandi, ke ruang tamu. Iwan tidak ada. Jadi si Tiko ini akhirnya setelah dia sarapan dan minum kopi, dia keluarlah nongkrong di sebuah warung ya. Memang tempat mereka nongkrong gitu. Dia bertanya, jadi orang yang nongkrong di sana itu bertanya, "Kapan kamu pulang, Tiko?" gitu. "Semalam jam 11 malam saya sampai di rumah," katanya gitu kan. Nah, akhirnya belum sempat warga di sana untuk bercerita kalau si Iwan sudah meninggal dunia, si Tiko ini bertanya, "Ada nggak kalian melihat Iwan?" Itu. Jadi orang yang duduk di sana, yang di warung sana itu pada melongo gitu ya. Kok nanya Iwan gitu? Apakah Tiko ini tidak tahu kalau Iwan itu sudah meninggal dunia? Jadi si Tiko ini bertanya lagi kepada orang, "Woi, kok kalian tuh bengong?" katanya. "Saya nanya Iwan, ada nggak Iwan tadi nongkrong di sini atau lewat di sini? Karena saya bangun tidur, dia sudah tidak ada," katanya seperti itu. Dan mereka kembali melongong. Melihat keanehan dari warga di sana, si Tiko ini kembali bertanya, "Ada apa?" katanya. "Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan diri saya?" kata seperti itu. Nah, setelah mereka lama bengong, akhirnya salah seorang dari mereka berani nyeletuk kepada si Tiko. "Loh, Tiko, kok kamu nyari Iwan? Emangnya ada apa? Apa kamu tidak tahu kabar Iwan bagaimana?" "Loh, emang kenapa sih Iwan?" kata seperti itu. "Barusan semalam saya pulang itu Iwan menyambut saya. Kami ngobrol, kami makan, dan kami tidur." Kembali kaget orang-orang di sana. Karena mereka tahu kalau Iwan itu sudah meninggal dunia. Kok bisa ya bersama-sama dengan Tiko, sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama ngobrol. Jadi heran orang itu kan. Akhirnya orang yang kembali menyeletuk itu kembali berkata kepada si Tiko, "Tiko, saya ingin memberitahu sesuatu. Tapi jangan kaget," katanya. "Ya, saya tidak kaget. Kamu tahu nggak, kalau teman kamu si Iwan itu sudah lama meninggal dunia. Sudah sekitar 2 bulan yang lalu, atau lebih lah, lebih kurang 2 bulan yang lalu itu meninggal dunia." Kagetlah si Tiko ini. "Tidak mungkin, kalian jangan ngeprank saya," katanya kan. "Tidak ada yang ngeprank kamu," kata warga di sana. "Kalau si Iwan teman kamu, teman satu kamarmu itu udah 2 bulan yang lalu itu meninggal dunia."
Ya tidak mungkin, kata si Tiko kan. Karena semalam kami habis ngobrol, kami habis bersenda gurau, kami pun tidur bersama. Memang ada sedikit keanehan. Ketika jam 1:30 malam saya bangun, itu si Iwan tidak ada di samping saya. Dan ketika saya mencari dia, memanggil-manggil dia, tiba-tiba Iwan ada di belakang saya. Itu memang keanehan yang saya alami. Terus keanehan apa lagi, kata warga di sana? Ketika saya memeluk Iwan, memang tubuhnya terasa dingin. Keanehan apa lagi? Kata warga sana, kembali bertubi-tubi pertanyaan mencerca si Tiko ini. Apalagi keanehan yang kamu rasakan terhadap Iwan? Banyak keanehan. Nah, jadi saya merasakan kalau tubuh Iwan itu seperti kaku. Tidak seperti biasanya. Yang biasanya Iwan itu rajin ngobrol, humoris, tiba-tiba jadi pendiam. Berkata seadanya dan bicara seperlunya. Terus keanehan apa lagi? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan membuat Tiko ini semakin pusing. Akhirnya Tiko ini lemas. Dia terduduk di sana. Akhirnya dia menyadari kalau sebenarnya tadi malam dia menjumpai jin korinya si Iwan. Itu bukan Iwan. Akhirnya si Tiko karena penasaran, dia menelpon orang tua si Iwan dan menanyakan kabar tentang Iwan. Dan benar, ketika si Tiko menelpon ibunya Iwan, ternyata Iwan itu memang sudah meninggal 2 bulan lebih yang lalu. Ketika Tiko pulang ke kampung halaman. Tetapi tidak ada yang mengabari Tiko tentang kepergian Iwan. Karena mereka sangat bersedih, jadi mereka lupa untuk mengabari si Tiko ini. Lemaslah Tiko di sana. Akhirnya dengan kesedihan yang sangat mendalam, dia meminta warga untuk menunjukkan di mana makam si Iwan. Akhirnya Tiko ke sana berziarah ke makam Iwan dan mengirimkan doa. Jadi hancur hati Tiko ini. Karena di saat-saat terakhir si Iwan, dia tidak berada di sisinya. Karena itu memang sahabat karibnya. Akhirnya karena tidak tahan menahan sedih, akhirnya si Tiko ini pindah tempat kos-kosan, tidak lagi di sana. Karena ketika dia masih di sana, bayang-bayang Iwan itu selalu menghantui hari-harinya. Jadi dia pindah di tempat kos-kosan itu. Jadi ketika berziarah, si Tiko pun berkata, Iwan, kamu tenanglah di sana. Semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa dari si Tiko terhadap Iwan, sahabat karibnya. Jadi kalau ingat itu, Iwannya merinding ya. Bagaimana dia bersenda gurau di tengah malam dengan seseorang sahabat yang ternyata sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Dan dia pun merasa tidur bersama sahabatnya itu, yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu itu. Tidur, bersenda gurau, makan, ya kan, bersama-sama. Dia tidak sadar kalau sahabatnya itu sudah meninggal dunia. Dan ini kisah nyata ya, ini benar terjadi terhadap seseorang yang bercerita tentang kisah nyatanya. Kalau dia benar-benar menghabiskan malam bersenda gurau itu dengan seorang sahabatnya yang ternyata sudah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Jadi seperti itu. Ngeri ya, memang sangat ngeri sekali. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.